Spoiler One Piece 1143. Fakta kematian ayah Loki. Jeda mingguan sudah selesai dan manga One Piece akhirnya kembali rilis dan spoiler One Piece chapter 1143 berian informasi terbaru mengenai kekuatan Holy Knight. Elbaf sedang berada dalam bahaya mengingat saat ini para Holy Knight sudah mulai muncul dan menghadirkan kekacauan besar di sana. Di sisi lain, Loki sendiri sudah terbebas dari katanya meskipun belum sepenuhnya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Spoiler One Piece ke 1143. Chapternya sendiri memiliki judul God's Night dan dibuka dengan momen di mana para suku raksasa lainnya berusaha untuk menolong anak-anak yang berada di bawah pengaruh salah satu Holy Knight. Namun, mereka nyatanya tidak mampu untuk melakukannya. Hal ini ternyata karena Saint Summers memiliki kekuatan buah iblis Iba-Iba atau Tontorn. Buah iblis ini memiliki kekuatan yang membuat korbannya akan mengalami rasa sakit yang luar biasa ketika disentuh. Semakin mereka berusaha untuk menyelamatkannya dan semakin besar rasa cinta mereka, maka akan semakin sakit korban yang akan diselamatkan tersebut akibat duri yang ada di tubuh mereka. Kita juga kemudian melihat kekuatan buah iblis dari karakter Holy Knight lainnya yaitu Saint Gillingham. Dia mengonsumsi buah iblis Ryuryu nomor Mi, model Kilin. Buah iblisnya bisa mewujudkan berbagai objek di dalam mimpi seseorang. Kelompok Holy Knight sendiri diperlihatkan sedang makan-makan di hutan dan Saint Summers lupa untuk membawa garam. Gillingham pun kemudian membuat Summers tertidur dan mimpi untuk menaburkan garam yang kemudian berhasil dia wujudkan. Momen kemudian bergeser ke wilayah Underworld di mana Luffy dan yang lain berada. Luffy diperlihatkan menghajar Luffy dengan pukulan yang cukup kuat. Loki sendiri nampak sudah tidak berdaya dan bahkan Zoro menganggap jika Loki sudah hampir tewas. Luffy kemudian meminta tolong kepada Gears untuk mengobati luka dari Loki, yang mana hal ini awalnya ditolak olehnya. Namun, Gears sendiri akhirnya setuju untuk mengobati dan merawat Loki. Momen kilas balik kemudian muncul di mana Loki sempat melakukan perundungan terhadap Hajrudin. Hajrudin sendiri kemudian berusaha untuk membalas dendam atas kematian dari sang ayah. Di akhir chapternya diperlihatkan bagaimana Loki bangkit dari rasa sakitnya dan kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar ingin menghabisi nyawa ayahnya. Itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Namun, Loki ragu jika mereka mau mendengarkan fakta sebenarnya mengenai apa yang terjadi kepada ayahnya. Spoiler One Piece chapter 1143 memberikan petunjuk lain mengenai sosok Loki di mana ada kemungkinan besar bahwa dia memang bukanlah musuh utama dari Luffy. Seperti yang diketahui bahwa sebagian fans meyakini bahwa Loki kemungkinan bukanlah villain utama dalam RC Elbaf meskipun dari apa yang sudah muncul selama ini memperlihatkan jika Loki memang adalah sosok villain. Banyak fans yang meragukan jika Loki bukanlah sosok yang jahat seperti dugaan sebagian orang meskipun dalam mitologinya sendiri Loki memang adalah sosok yang penuh tipu daya. Dalam spoiler ini kemudian diperlihatkan jika Loki kemungkinan memang bukan villain di RC Elbaf jika berdasarkan dari apa yang kemudian dia ucapkan di akhir chapternya. Apakah artinya ada pihak yang memaksa Loki melakukannya? Untuk saat ini, memang semuanya masih samar dan hanya sekedar spekulasi semata. Tetapi, salah satu hal yang paling masuk akal adalah Loki terpaksa menghabisi ayahnya sendiri, agar terhindar dari pengaruh Holy Knight.
Dalam spekulasi sebelumnya disebutkan bahwa ada kemungkinan memang Holy Knight mengenal sang penguasa Elbap yaitu King Harald. Dia kemungkinan adalah sosok yang bekerja sama dengan pihak World Government. Petunjuk dari spekulasi tersebut adalah bagaimana para Holy Knight mengenal sosok King Harald dengan baik seolah mereka adalah rekan. Hal ini tentunya memunculkan tanda tanya mengingat Elbap adalah salah satu wilayah yang berada di luar kekuasaan dari World Government. Petunjuk lainnya adalah disebutkan bahwa banyak pihak di Elbap mencoba untuk menghadirkan perubahan besar terhadap kepemimpinan King Harald. Meskipun begitu, satu hal yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah, apakah yang Loki ucapkan di chapter 1143 ini merupakan fakta atau hanya sebagai tipu daya semata? Kembali, dalam cerita mitologinya sendiri Loki adalah sosok yang sering menghadirkan tipu daya demi tujuannya. Apakah ini merupakan bagian dari strategi Loki agar bisa bebas dari ikatannya atau memang ada fakta yang tersembunyi lainnya yang tidak diketahui? Masih harus kita tunggu. Sebagai pasukan dari kelompok Holy Knight memang sesuai dengan reputasinya, di mana mereka adalah pihak yang sangat mengerikan. Apakah kemudian mereka berada di level yang sama dengan para Gorosei, atau justru berada di level satu tingkat di bawahnya, masih belum kita ketahui. Namun, bagaimana kemudian para Gorosei bersikap saat melihat Garling menjadi pengganti dari Saint Saturn, saat gagal menjalankan misinya memberikan petunjuk bahwa Holy Knight ada di bawah Gorosei? Terlepas dari hal tersebut, Eiichiro, Oda sudah memperlihatkan bagaimana dahsyatnya para Holy Knight. Mulai dari Gunko yang memperlihatkan sedikit kemampuannya saat menghadapi dua penjaga dari Loki. Kemudian bagaimana Saint Somers membuat para anak-anak di Elbap mewujudkan rasa takutnya. Hingga kekuatan dari Saint Gillingham yang mampu mewujudkan objek dalam mimpi seseorang. Hanya kekuatan dari Samrock yang sejauh ini masih belum diketahui yang tentunya membuat para fans penasaran sekuat apa karakternya dan seperti apa kekuatannya. Salah satu pertanyaan besar saat ini adalah apakah para Holy Knight akan menjadi vilai utama dalam arc Elbap atau akan menjadi pihak yang dihadapi oleh kelompok topi jerami. Menarik tentunya untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya kepada mereka. Hal yang tentunya diwaspadai adalah level kekuatan mereka yang tentunya tidak main-main. Pertarungan menghadapi Holy Knight bisa menjadi momen atau ajang pembuktian bagi kru topi jerami bahwa level kekuatan mereka sudah mengalami peningkatan drastis. Di sisi lain, mereka juga tentunya tidak akan bertarung sendirian karena para raksasa akan menjadi sekutu mereka. Ini bisa jadi momen bagi Usopp untuk mewujudkan apa yang kemudian menjadi impiannya sejauh ini. Matur thank you, Luffy Lover. Arigatou gozaimasu.